pikiran, perasaan, alam bawah sadar, ruh. Oke, saya akan jelaskan dulu. Banyak motivator salah terminologi. Ada motivator mengatakan tubuh, pikiran, jiwa misalkan. Padahal pikiran itu jiwa. Contoh lagi, ada yang bilang, semoga hati dan batinmu tenang. Hati sama batin kan sama. Yang warna orange ini, hati sama batin kan sama. Ada yang bilang lagi begini, dalam bahasa Inggris, body, mind, and spirit. Itu salah. Body, mind kan pikiran. Spirit. Nah ini yang mana nih, dua nih kok nggak disebut. Ada lagi bilang, body, mind, and soul. Body, tubuh, mind, pikiran, and soul. Soul itu jiwa. Kalau kamu bilang mind and soul, itu sama kayak ngomong, aku mau makan lalepan, aku mau makan timun sama lalepan, timun kan lalepan, ngerti nggak? Timun kan lalepan. Mind and soul, itu salah. Mind itu ada di dalam soul. Aku makan kemangi sama lalapan, lucu, padahal kemangi itu lalapan. Jadi yang benar itu adalah tubuh, jiwa, roh, itu yang benar. Body, soul, spirit, itu yang benar. Ada yang bilang semoga pikiran dan jiwamu tenang. Nah, itu pikiran itu dalam jiwa. Semoga batin dan jiwamu tenang. Batin itu jiwa. Batin itu salah satu anggota jiwa. Ibarat ini grup band. Pikiran itu grup bandnya jiwa. Perasaan itu grup bandnya jiwa. Alam bawah sadar grup bandnya jiwa. Setiap orang punya kehendak bebas, willingness to do something. Kehendak itu dalam koridor perasaan juga gitu. Nah, sekarang saya lebih detail ya. Yang sering bikin kita pura-pura bahagia itu si pikiran. Harus kelihatan oke dong, apa kata dunia kalau gua kelihatan sedih. Pikiran yang menskenariokan. Tapi hati-hati, pikirannya nggak bisa berjaga-jaga 24 jam. Ada kalanya ketika pikiran sudah lelah, isi gudang akan keluar. Jadi jaimu, pura-pura bahagiamu itu pikiran yang nyuruh, pikiran yang mengusahakan, dia sutradaranya. Begini, makin ke sana, makin tinggi hierarkinya, makin kuat. Jadi tubuh itu lebih lemah dari pikiran. Tubuhmu tuh pikiranmu yang mengendalikan. Tapi ketika pikiran lagi capek, perasaan yang ngendaliin. Makanya kita lagi capek gampang marah. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu kalau lagi capek tuh, wah mudah emosi. Karena pas lagi capek pikiran lagi off. Isi perasaan keluar semua. Mau marah-marah gitu loh. Jadi gini, hierarkinya. Tubuh lebih rendah, lebih lemah dari pikiran. Karena tuh tubuh yang nyuruh, pikiran yang nyuruh tubuh melakukan sesuatu. Tubuh melakukan sesuatu atas instruksi pikiran. Ya, walaupun tubuh kamu lemes, kurang tidur gitu ya, belum makan, tapi kalau pikiran kamu bisa tetap positif, berbaik sangka, masih ada energi tuh, masih ketolong. Sekarang, pikiran lebih lemah dari perasaan. Buktinya, kalau kamu udah cinta sama seseorang, pikiran kamu buta sama dia. Makanya pas lagi masa pacaran, masa pengenalan, kita tuh teman-teman pada bingung, kok mau ya kamu sama dia ya? Kita kan soalnya nggak buta kita nih, dia kan buta, kita kan nggak. Kok kamu sampai putus silaturahim? Kamu jangan temenan sama aku lagi deh. Masa jelekin calonku gitu. Kalau ada 3 orang berkata tidak baik tentang pasanganmu, calon pasanganmu, itu bukan fitnah loh. Memang, ya kami nggak buta gitu loh. Nah, jadi kalau kamu lagi cinta, pikiran kamu nol, buta. Karena kamu cinta, perasaan lebih kuat daripada pikiran. Begitu 5 tahun menikah, ketika butanya sudah sembuh, udah nggak buta lagi, melek lagi ini pikiran. Iya, kenapa ya gua mau sama dia ya? Gitu. Nyesel selalu belakangan. Nyesel itu dari pikiran yang terbukakan. Nah, makanya rumus untuk menikah itu banyak-banyaklah ngobrol sama orang yang netral, yang nggak lagi buta gitu loh, ya. Jadi pikiran lebih lemah dari perasaan. Contoh lain, kalau kamu udah benci sama seseorang, benci gitu. Walaupun pikiran kamu tahu dia tuh udah berubah. Contoh, suami pernah nempelin istri, suami pernah selingkuh. Itu udah 5 tahun lalu padahal, selingkuhnya udah 5 tahun lalu. Tapi kalau perasaanmu masih terluka, percuma dia berubah, beneran. Kalau kamu masih kesel, masih benci, belum memaafkan, dia berubah percuma. Kenapa saya bilang percuma? Karena banyak laki-laki yang konseling juga sama saya gini, Mas aku capek ya, aku berubah tuh kayak gak dihargai. Aku selingkuh, aku salah, aku tahu aku salah selingkuh 5 tahun lalu. Tapi aku udah enggak, sumpah. Udah alim banget, lihat bekicot aja gak berani ngomong kok. Menjaga perasaan istriku kok. Itu pun kok ada salah apa nih? Diungkit-ungkit lagi, ya kamu dulu juga pernah selingkuh. Aduh capek aku mas, aku 5 tahun berubah gak dihargai. Kalau begini caranya, aku mau jahat-jahat sekalian. Nah itulah, ada laki-laki yang lelah loh. Dia berubah gak dihargai. Karena kamu ada luka batin. Maka luka batin harus disembuhkan. Supaya nalar kamu, pikiran kamu tergunakan. Karena ada banyak pikiran mubazir karena kita membenci.